Shalom. Tuhan memberkati, silakan duduk saudara. Saudaraku, sore hari ini kita mau belajar sama-sama, yaitu tentang kuat dan teguh di tengah perubahan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, ayat ini mengajar kepada kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa demikian? Ini saudaraku, ayat ini kemudian berkata bahwa supaya kita bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rupanya saudara, apabila kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apabila kita jadi serupa dengan dunia ini, kita kehilangan kepekaan untuk hal-hal yang baik. Kenapa demikian, saudara? Kita belajar bahwa, kita melihat bahwa di dalam dunia ini, sekarang ini terjadi sebuah perubahan yang begitu cepat, luar biasa. Dan perubahan yang mengglobal seluruh dunia di dalam segala segi kehidupan. Kita lihat teknologi, informatika, komputer, internet, artificial intelligence, semua berubah dengan begitu sangat cepat sekali dan mempengaruhi seluruh segi kehidupan kita. Dan bukan cuma teknologi, tetapi nilai-nilai kehidupan juga berubah dengan begitu cepat seiring dengan perubahan teknologi yang terjadi saat-saat ini. Dan saudaraku, kita melihat bahwa perubahan itu terjadi semakin cepat. Dulu saudaraku, mungkin beberapa tahun yang lalu kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Karena tidak terlalu banyak perubahan, saudara. Bisnis berjalan seperti biasa, tidak perlu banyak perencanaan perubahan. Karena berjalan seperti itu. Tapi hari-hari ini kita melihat perubahan begitu cepat. Sehingga kita tidak bahkan bisa menduga 10 tahun yang akan datang itu akan jadi seperti apa. Teknologi akan menjadi seperti apa, bisnis akan jadi seperti apa. Kita tidak bisa menduga hal ini akan menjadi seperti apa. Ya, perubahan begitu hebat, begitu cepat terjadi. Dan inilah sekarang yang sedang terjadi. Dan perubahan itu akan terjadi semakin cepat seiring dengan perubahan teknologi yang luar biasa. Dan Alkitab mengatakan supaya kita itu berhati-hati jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita akan kehilangan kepekaan. Kita lihat perubahan teknologi, saudaraku, mempengaruhi semua segi kehidupan kita hari-hari ini. Secara sosial, dulu mungkin saudaraku ketika kita ingin menghubungi saudara kita yang ada di luar negeri, kita butuh berbulan-bulan untuk mengirim surat. Kalau kita ingin telepon, kita harus janjian jam berapa. Dan kemudian harganya sangat mahal, begitu sulit. Tapi hari ini perubahan begitu cepat. Kita bisa kontak ke saudara kita yang berada di bagian bumi, bagian lain dari bumi ini, dengan segera, dengan secepat mungkin. Dan dengan waktu yang sangat singkat sekali dan murah. Perubahan begitu cepat dan kemudian juga ekonomi juga berubah. Sistem ekonomi, sistem perdagangan, bisnis semuanya berubah dengan begitu cepat sekali. Sangat berubah begitu cepat. Kemudian pendidikan juga berubah. Kalau kita tanya kepada seorang anak yang baru kuliah begitu. Kita tanya, kamu ambil jurusan apa? Jurusan ini. Dan kemudian kita tanya, jurusan apa itu? Karena perubahan itu harus difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang terbaru. Dan anak-anak muda harus dibekali dengan jurusan-jurusan yang terbaru. Sehingga kita lihat begitu banyak jurusan-jurusan yang dalam tanda petik aneh dan kita tidak kenal. Itu jurusan apa lagi yang diciptakan supaya bisa menjawab kebutuhan dari perubahan yang besar itu. Nilai-nilai kehidupan pun kemudian berubah juga. Yang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Yang dulu tidak boleh, sekarang menjadi sah-sah saja. Seperti itu. Dan cara ibadah pun kemudian kita lihat juga mengalami perubahan. Apalagi setelah pandemi, saudara, kita seakan-akan dipaksa untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat sekali. Setelah pandemi.
Semuanya berubah dengan begitu cepat. Dan inilah yang sedang kita alami. Saudaraku, kita banyak dipermudah dengan teknologi, bukan? Kita begitu banyak dipermudah dengan teknologi. Tetapi dengan kemudahan-kemudahan itu, ternyata hidup kita tidak menjadi sederhana seperti dahulu. Tidak sesederhana dahulu. Kita begitu mengalami banyak tantangan di balik kemudahan-kemudahan yang terjadi itu. Justru sekarang ini begitu banyak tantangan, begitu banyak yang tidak terduga, begitu banyak yang tidak kita mengerti dan tidak pasti. Saudara, ketika kita terima WA dengan sebuah video, seringkali kita tanya, iya benar tuh ya? Hidup tidak sesederhana dahulu, saudaraku, sekarang ini. Ketika kita lihat ternyata memang ada sebuah video dan kita berpikir ini teh benar apa enggak. Ada kasus-kasus tertentu, ada orang-orang yang tiba-tiba bisa berbicara bahasa Mandarin. Dan kita berpikir, jago juga dia bahasa Mandarin. Ternyata saudaraku itu semua adalah artificial intelligence. Semua adalah hasil dari rekayasa teknologi yang demikian. Dan saudaraku, saya melihat di sebuah video ada sebuah foto yang di crop begitu, entah dari media mana, mungkin Instagram atau apa. Dan foto itu kemudian dimanipulasi dengan video artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dan dari crop wajah orang itu, seseorang itu, dibuat sebuah video seakan-akan orang itu sedang berjalan ke sana, sedang berjalan ke sini, sedang bertemu dengan seseorang, sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak pernah lakukan itu. Sehingga kemudian kita berpikir, ini benar apa enggak? Hidup tidak sesederhana dahulu lagi. Begitu banyak dipermudah, tetapi hari ini kita mengalami tantangan. Banyak hal yang tidak terduga, banyak hal yang tidak pasti hari-hari ini. Alkitab bilang, jangan jadi sama dengan dunia ini. Kalau kita menjadi sama dengan dunia, kita tidak akan bisa membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi di balik itu kita tidak bisa menolak semuanya, bukan? Kalau kita menolak teknologi, maka kita akan tertinggal jauh. Tetap kita harus fleksibel dan menerima apa yang terjadi dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Agar kita bisa berkembang, agar kita bisa hidup. Ya, kemudian saudaraku, apa yang terjadi lagi adalah perubahan nilai. Sekarang ini hak asasi manusia digaungkan begitu hebat, begitu luar biasa. Kedengarannya kan bagus, hak asasi manusia. Tetapi kemudian hak asasi manusia itu membuat banyak hal menjadi relatif. Benar menurut kamu tidak perlu benar buat saya. Dan ini yang membuat kemudian relatif, semuanya menjadi relatif. Ya kumaha saya we. Ini hak saya kan. Dan kemudian ada seorang yang cukup terkenal berkata begini, bahwa sekarang ini saya sudah berada pada satu tingkat toleransi yang membuat kalau Anda berkata 1 tambah 1 adalah 5, saya akan setuju. Semuanya relatif, itu hak Anda. Kalau hak Anda mengatakan Anda mau berpikir begini, menurut Anda benar, dan Anda nyaman melakukan itu, dan Anda ingin melakukan itu hak Anda. Tidak ada benar dan salah lagi di sini. Relativisme. Hak asasi manusia telah berjalan terlalu jauh. Sehingga hidup kita berubah. Nilai-nilai kehidupan kita juga berubah. Bayangkan di tengah kerelatifan seperti itu, kita harus hidup. Alkitab bilang jangan sama dengan dunia ini. Kalau kita menjadi sama dengan dunia, kita tidak akan bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemudian juga kita melihat LGBT misalnya. LGBT itu menjadi hak yang ya seakan-akan harus diterima oleh semua orang. Apabila kita lihat di negara-negara lain yang lebih dulu mengakui LGBT. Kalau pendeta saja menolak untuk menikahkan pasangan sejenis, maka pendeta itu akan kena hukum, tuntutan hukum. Dan itulah yang terjadi, saudaraku. Perubahan sosial. Indonesia mungkin belum sampai ke sana. Tetapi di bawah permukaan kita tidak tahu. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Saudaraku, seorang teman saya di Tasik, satu kali menerima survei tenaga kerja dari badan survei tertentu lah. Dan kemudian ketika diterima kan ada nama, alamat, usia, dan jenis kelamin. Dan ternyata di form survei itu, jenis kelamin itu laki-laki, perempuan, ternyata ada pilihan ketiga, lainnya.
lainnya itu apa? Alkitab berkata Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Lainnya itu apa? Itu ciptaan siapa pula? Tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Indonesia, Tasikmalaya. Walaupun mungkin badan surveinya entah dari mana, tetapi itu sudah mulai masuk. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Karena perubahan begitu cepat terjadi. Persaingan dalam segala bidang juga seringkali memaksa kita. Karena persaingan yang begitu cepat, teknologi yang semakin tinggi, itu seringkali memaksa kita untuk semakin bagaimana berpikir supaya survive. Dan itu yang kemudian memenuhi pikiran kita dan ya nggak enak. Itu seringkali membuat kita semakin duniawi dan materialis. Karena kita terdorong untuk survive. Dan itu yang membuat pikiran kita penuh di situ. Saudaraku, selamat datang di dunia yang sedang berubah. Inilah dunia kita. Bekal kita adalah jangan sama dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Arahkan pikiranmu kepada kebenaran. Sehingga engkau dapat mengetahui kehendak Allah. Engkau dapat membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik, yang benar, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudaraku, kita lihat juga perubahan itu membentuk generasi yang berbeda. Perubahan itu, setiap zaman yang berubah itu membentuk generasi yang berbeda juga sejalan dengan kondisi pada zaman dia hidup, dilahirkan, dibesarkan. Ya pertama saudaraku kita dengar, kita tahu ada baby boomers. Baby boomers adalah generasi yang dilahirkan setelah Perang Dunia Kedua. Dan itu mungkin rentang waktunya bisa 20, bisa 30 tahun itu. Baby boomers. Tahun 60-an itu masih termasuk baby boomers. Tahun 50-an mungkin masih masuk baby boomers. Tapi kemudian ada generasi yang baru namanya milenial. Dilahirkan ketika pergantian milenium. Dari tahun 1900-an ke tahun 2000-an. Mungkin 95, 98 itu masuk generasi milenial. Tapi kemudian juga milenial segera berganti dengan generasi Z. Generasi Z tidak lama berganti dengan generasi Alpha. Dan generasi Alpha sebentar lagi pun akan berubah dengan generasi aku tidak tahu apa. Nah saudaraku, perubahan generasi itu ternyata berjalan semakin cepat, semakin cepat. Kalau dulu baby boomers mungkin 20 tahun. Kalau kemudian milenial mungkin cuma 15 tahun. Kemudian generasi Z mungkin cuma berapa tahun. Generasi Alpha cuma berapa tahun. Sampai akhirnya mungkin saudaraku, pemberi nama itu kebingungan juga, udahlah karena terlalu cepat berganti, udahlah nggak usah dikasih nama. Karena perubahan akan berjalan lebih cepat. Dan ini generasi ini dibentuk oleh perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Saudaraku tidak heran kalau kemudian banyak orang tua yang sekarang ini merasa bahwa generasi hari ini, anak muda hari ini itu adalah generasi yang sangat lemah menurut orang tua. Berapa banyak orang tua. Mereka generasi muda sekarang itu malas untuk berjuang. Mudah putus asa. Kenapa demikian saudaraku? Karena kita membandingkannya dengan ketika kita dulu harus naik truk untuk berjuang mencari nafkah. Sekarang mereka tidak perlu lakukan itu. Zamannya sudah berubah jauh. Kita berpikir dulu kita harus berjuang mati-matian jungkir balik saudaraku. Tapi hari ini anak-anak itu tidak perlu melakukan itu. Dan kemudian ketika kita bandingkan mereka hari ini, cara mereka kerja, cara mereka belajar dengan dulu ketika kita mengalaminya. Sangat berbeda jauh. Dan kita berpikir anak-anak sekarang ini jauh berbeda dengan dulu. Nih papa dulu. Bukankah kata-kata itu seringkali kita dengar? Mama Bareto. Papa dulu, tahu enggak? Ketika berjuang, ketika bekerja, waduh, tidak seperti kamu. Memang dunia sedang berubah. Dan inilah kenyataan yang harus kita terima. Dunia sedang berubah. Dan mereka memang dibentuk oleh dunia teknologi yang rata-rata adalah cepat, praktis, gampang. Itu yang membuat, mencetak cara hidup mereka, cara pikir mereka. Mereka memiliki perjuangan berbeda dalam dunia yang sudah dan akan selalu berubah lebih cepat. Dan ini saudaraku, ini akan jadi perjuangan setiap generasi kepada generasi selanjutnya. Termasuk anak-anak kita, termasuk cucu kita nanti. Akan terus menjadi tantangan ketika mereka punya generasi selanjutnya. Karena dunia terus berubah, bahkan berubah semakin cepat.
Dan ini akan menjadi tantangan. Saudaraku bisa bayangkan itu. Inilah dunia di mana kita hidup. Kita sedang mengalami dunia yang berubah semakin cepat. Nah, saudaraku, kemudian pembentukan generasi ini juga kita lihat sikap anak masa lalu itu begitu taat kepada orang tua, bukan? Papi ngadaham aja, langsung anak-anak lari ke tempat tidur. Tapi hari ini enggak seperti itu. Mereka begitu taat, tunduk, takut kepada guru di sekolah. Hari ini enggak seperti itu lagi. Dunia sedang berubah. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena generasi ini, hari-hari ini dibentuk dengan pola pemikiran hak asasi manusia. Anak tidak boleh dimarahin, anak tidak boleh dipukul, anak tidak boleh dihukum. Bahkan berapa banyak kita dengar bagaimana seorang anak itu karena dididik oleh orang tuanya kena masalah hukum. Dan inilah yang terjadi. Saudara, anak lebih mudah sakit hati hari ini dibandingkan dengan masa-masa lalu. Dulu, saudaraku, generasi tua itu, generasi yang lebih dewasa itu kalau dimarahin sama orang tua itu jarang sakit hati. Tapi hari ini anak-anak muda, remaja begitu gampang untuk sakit hati, terluka, kepahitan oleh orang tuanya. Inilah yang terjadi karena hak asasi manusia, cara pikir yang berubah secara tidak kita sadari terus berubah. Karena budaya, karena teknologi, karena lingkungan, karena apapun yang terjadi hari-hari ini. Saudaraku, ada seorang cerita tentang Changta. Mungkin beberapa pernah dengar. Nah, Changta adalah seorang anak yang hidup di Tiongkok sekian puluh tahun lalu bersama dengan papa dan mama. Tapi kemudian papanya sakit keras, dia lumpuh, tidak bisa bekerja, kemudian papahnya ini menjadi beban. Karena dia tidak bisa bekerja, dia harus dilayani, makannya, semuanya, mandinya, semuanya. Sakit, saudaraku. Dan kemudian sang mama dari Changta ini nggak kuat. Sehingga dia pergi, lari meninggalkan Changta bersama papanya yang sakit. Changta berusia di bawah 10 tahun. Dan disitulah kemudian Changta harus berjuang untuk memelihara papanya. Papanya yang sedang sakit itu. Dia bekerja dengan membelah batu, mencari nafkah untuk memberi makan papanya. Dia berusaha mencari rempah-rempah, daun-daunan yang dia pernah dengar. Ketika dia pergi ke tempat kerja, dia melewati sebuah hutan, mencari daun-daun untuk mengobati papanya. Dan bertahun-tahun itu dia lakukan. Memandikan papanya, melayani papanya, nyuapin papanya. Bertahun-tahun, mamanya entah di mana. Sampai satu kali kemudian media mendengar Changta. Dipanggilnya Changta, dibawanya ke sebuah stasiun televisi nasional. Dan disitulah kemudian di depan orang-orang kaya, Changta ditanya, Changta, di sini banyak orang kaya. Apa yang kamu mau? Kamu mau sekolah? Kamu mau papamu dirawat? Kamu mau apa? Sebutkan saja. Di sini banyak orang yang akan bantu kamu. Dan Changta kemudian berkata, aku ingin mama pulang. Tidak ada kepahitan. Dan itulah anak-anak yang dididik pada saat itu dengan nilai-nilai yang tinggi. Mereka tidak mudah untuk merasa pahit dan terluka. Saudaraku, zaman sudah berubah. Dan hari ini kita lebih banyak berhati-hati kepada anak, bukan? Sieun budak ngambek. Kalau anak ngambek kan jadi masalah. Dulu papa marah, masalah. Sekarang anak marah, masalah. Inilah kenyataan, saudaraku, bahwa dunia sedang berubah. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Kalau kita jadi sama dengan dunia ini, kita tidak bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Sikap orang tua saat ini pun ternyata berubah, saudaraku. Karena kebanyakan, bukan kebanyakan sih, mungkin tidak terlalu banyak deh. Prestasi itu lebih penting daripada karakter. Buat orang tua, ada yang mementingkan prestasi itu lebih penting daripada karakter seorang anak. Sehingga kemudian ketika anaknya dapat ranking 2,
papa mama tidak puas dan segera datang ke sekolah. Kenapa anakku tidak ranking 1? Dan anaknya lihat itu. Saudaraku, ini yang membentuk generasi hari ini. Berjuang membentuk karakter seperti ini. Dan kita lihat saudaraku, ini yang membentuk generasi di negara-negara barat tertentu. Dan mereka mengalami masalah-masalah besar, kita sudah tahu itu. Karena anak-anak yang diajar, dididik dengan cara yang sedemikian. Kemudian menghasilkan sebuah generasi yang ya kita lihat hasilnya seperti itu. Karena itu jangan sama dengan dunia ini, Alkitab katakan. Mari berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Biarlah pikiran kita diarahkan kepada kehendak Allah. Supaya kita bisa mengetahui yang benar, yang baik, dan yang sempurna. Nah, teknologi itu juga berpengaruh terhadap hal rohani. Teknologi akan membuat manusia semakin mengandalkan logika. Semua rasanya bisa diselesaikan dengan teknologi kok. Sakit, gampang. Tinggal panggil dokter. Dokternya ada di mana? Di Jepang, gampang. Kita masuk aja ke rumah sakit di Jakarta dan dokter dari Jepang itu bisa mengoperasi dari Jepang sana dengan sebuah artificial intelligence. Apa susahnya sekarang? Semua bisa dijawab dengan teknologi. Iman, enggak logik itu. Masa kita meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu sembuh? Teknologi akan menjawab segala-galanya. Dan ini yang membuat, saudaraku, teknologi ini membuat juga sikap kita terhadap iman itu juga mengalami perubahan. Logika dan materialisme itu mempengaruhi sikap iman dan ibadah. Saudaraku, begitu banyak sekarang anak-anak muda di medsos, itu langsung menyatakan dirinya ateis kok. Nggak lagi malu-malu untuk menyebut dirinya ateis. Dulu menyebut diri ateis itu, waduh, itu dosa besar yang mengerikan. Tapi hari ini mereka mengatakan ateis, tidak percaya Tuhan. Ketika ada orang ngomong tentang hal-hal rohani, dia segera mengcounternya dengan menyatakan diri bahwa dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia adalah seorang ateis. Kenapa? Banyak kali memang, saudaraku, salah satunya adalah kecewa terhadap orang yang beragama. Mereka melihat bahwa orang-orang yang beragama ternyata tidak lebih baik daripada orang yang tidak beragama. Lalu untuk apa beragama? Dan kemudian mereka memilih untuk ateis saja. Saudaraku, Pak Wahyudi 2 minggu lalu itu membuat atau mendisplay sebuah grafik bahwa 64% orang pergi ke gereja itu adalah habitual churchgoers. Hanya pergi ke gereja karena habit, karena kebiasaan. Tapi apakah hatinya menghormati Tuhan? Dan ini yang kemudian dalam kehidupan sehari-hari tidak tampak imannya. Mereka hidup seperti biasa. Dan kemudian orang-orang, anak-anak remaja berkata, enggak ada bedanya kan? Lalu kenapa aku harus jadi orang Kristen? Bukankah orang-orang yang bukan Kristen itu berbuat kebaikan lebih banyak daripada orang-orang yang pergi ke gereja? Saudara, inilah kenyataannya. Bahwa apa yang terjadi di sini itu seperti itu. Humanisme kelihatannya lebih baik daripada agama. Ini kenyataan, saudaraku, yang sedang berubah di dunia ini. Saudaraku, ini akan membawa generasi-generasi yang selanjutnya yang terpengaruh oleh dunia ini akan bersikap tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 11 ayat ketiga berkata, apabila dasar-dasar kebenaran itu dihancurkan, apa yang masih dapat dibuat oleh orang benar? Dasar iman, dasar kepercayaan, dasar kebenaran dihancurkan karena kebiasaan-kebiasaan, karena perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Dan dasar-dasar kekristenan kemudian hancur. Lalu kalau dasar-dasar yang benar itu hancur, apa yang dapat diperbuat oleh orang-orang benar itu? Karena itulah Alkitab berkata, jangan jadi sama dengan dunia ini. Kita harus memiliki dasar yang kuat. Dalam perubahan yang semakin kencang, kita harus memiliki dasar yang benar. Kebenaran itu apa? Jadi yang benar itu seperti apa?
Kita perlu dasar yang kuat yang tidak akan berubah selama-lamanya. Dasar yang benar itu tidak akan berubah di tengah segala perubahan. Dasar yang benar tidak akan berubah. Saudaraku, bangunan boleh berubah. Membangun di atas dasar itu bisa dengan model apapun. Cara bisnis apapun, cara hidup apapun. Boleh kita bangun kehidupan kita dengan bebas, boleh berubah, apapun boleh berubah. Tetapi dasar tidak boleh berubah. Apabila dasar yang berubah, maka apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu, kata firman Tuhan. Dasar kebenaran di tengah dunia yang sedang berubah. Kita harus punya dasar yang tidak berubah. Benar adalah benar. Salah adalah salah. Dasar yang kuat dan tidak pernah berubah. Dan ini yang akan jadi bekal buat kita menghadapi perubahan-perubahan yang entah akan seperti apa nanti. Tetapi apabila kita punya bekal kebenaran yang tidak berubah, kebenaran yang kokoh dan kekal itu, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di tengah perubahan-perubahan yang semakin hebat ini. Tanpa dasar kebenaran yang kuat, kita akan kehilangan bentuk. Ada A ikut A, ada B ikut B, belok kanan ikut belok kanan. Kita kehilangan bentuk lalu mengikuti pemahaman dunia yang sedang terus berubah itu. Terus berubah. Lalu kalau seperti itu, kita akan kehilangan bentuk dan wajah. Orang-orang benar itu seperti apa? Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Nah, saudaraku, bagaimana kita memiliki dasar teguh di tengah perubahan yang terjadi? Miliki dasar yang benar. Saudaraku, dasar yang benar yang tidak akan pernah berubah. Alkitab berkata, firmanku itu tidak akan berubah. Kebenaran dari Tuhan itu tidak akan berubah dan akan bertahan dalam perubahan apapun. Jadi saudaraku, yang perlu kita miliki hari ini adalah dasar kebenaran yang tidak akan berubah di tengah perubahan apapun. Sehingga kemudian kita memiliki arah yang pasti dan benar. Yang tidak akan salah, pasti benar. Kita perlu tahu kebenaran itu. Dan Alkitab firman Tuhan bisa kita pegang sebagai dasar kehidupan. Kebenaran yang tidak akan pernah berubah. Walaupun perubahan sehebat apapun, miliki dasar yang kuat. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita, saudaraku, butuh satu pengajaran kepada anak-anak, kepada generasi muda, kepada kita juga, yang membuat ketika tua pun dalam segala perubahan apapun, jalan itu tetap kuat. Kebenaran dasar pengajaran itu tetap kuat di tengah segala perubahan. Pada masa tuanya pun dia tetap tidak meninggalkan kebenaran itu. Jadi kita butuh satu pedoman yang benar di tengah perubahan-perubahan yang semakin cepat ini. Nah, saudara, saudara, kehidupan tidak akan semakin mudah. Ya, kita tahu itulah. Walaupun kita kadang-kadang enggan untuk mengakui itu. Tapi kehidupan memang tidak akan semakin mudah. Dan generasi ini perlu sayap yang lebih lebar dan akar yang lebih dalam. Untuk menghadapi kehidupan. Apabila kita memiliki sayap yang lebih lebar. Dan akar yang lebih dalam. Lebih kokoh. Maka generasi ini akan dibentuk oleh perubahan menjadi generasi yang perkasa. Sebab mereka memiliki sayap yang kuat dan akar yang kuat. Tidak gampang dipengaruhi. Tidak gampang dikalahkan. Tidak mudah dijatuhkan oleh perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Miliki dasar yang benar. Miliki dasar yang kuat dan tidak berubah. Saudaraku, setiap generasi kita percaya Tuhan itu menyertai, Tuhan itu memperlengkapi setiap generasi. Setiap generasi akan selalu disertai Tuhan. Kita percaya itu. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meninggalkan
di tengah segala perubahan itu Tuhan ada dan tetap menyertai kehidupan kita. Tuhan tahu perubahan-perubahan yang akan terjadi. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega, awal dan akhir. Seluruh waktu, seluruh perubahan ada di dalam matanya, ada di dalam penglihatannya. Dia tahu semuanya. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Karena apa? Karena kebenaran itu yang mengatakannya. Karena Alkitab yang mengatakannya bahwa dia akan selalu menyertai kehidupan umatnya. Tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi saudaraku, betapa kuatnya seseorang harus memiliki kebenaran itu. Dasar yang kuat itu. Saudaraku, anugerah Tuhan di dalam segala perubahan itu akan selalu cukup untuk menyertai hidup kita. Miliki kekuatan di dalam dasar yang teguh, yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Saudaraku, 3 Yohanes 1 ayat yang keempat berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sebab kebenaran adalah dasar yang mereka akan miliki untuk menghadapi segala perubahan. Dan mereka akan tetap bertahan di dalam segala perubahan yang terjadi. Perubahan apapun mereka tetap benar. Dan ini yang merupakan sukacita yang besar, bukan? Perubahan apapun yang terjadi mereka tetap benar. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup benar. Dan apabila mereka memiliki dasar yang kuat, dasar yang benar, dasar yang tidak mudah digoncangkan, dasar yang tidak berubah. Mereka punya itu. Maka kita memiliki rasa aman. Sukacitaku yang terbesar adalah ketika melihat mereka hidup benar. Di tengah segala perubahan, mereka tetap memiliki nilai yang benar. Saudaraku, banyak hal kebenaran yang perlu mungkin hari ini lebih diperhatikan. Satu adalah kerja keras. Kerja keras adalah sebuah kebenaran, saudara. Alkitab berkata bahwa kalau ada orang yang mencuri karena tidak punya sesuatu, baiklah dia bekerja keras dengan tangannya sendiri supaya dia dapat jadi berkat untuk orang lain. Untuk pemalas belajar kepada semut. Berlatih untuk berbuat bijak supaya engkau dapat hidup. Dan orang yang tidak mau kerja jangan makan. Itu kebenaran yang ditulis oleh Alkitab. Dan kebenaran ini harus dimiliki oleh anak-anak kita, oleh generasi muda, oleh kita semuanya. Mari lakukan kebenaran dengan lebih konsisten. Kemudian kebenaran integritas. Ketika dunia semakin tidak jelas, anak-anak Tuhan harus memiliki kebenaran, integritas yang kuat. Di tengah segala perubahan itu. Kemudian memiliki karakter yang kuat. Dan iman. Di tengah segala hal-hal yang tidak menentu, yang membuat kita ragu dan takut, punya iman yang kuat. Untuk tetap maju, untuk tetap berdiri, untuk tetap tidak khawatir menghadapi kenyataan dan perubahan yang sedang terjadi. Saudaraku, ini sebuah perenungan aja. Kira-kira Alkitab itu masih relevan nggak sih dengan keadaan sekarang? Mengapa di Alkitab tidak ada komputer? Ini pertanyaan yang ya sebenarnya ya terlalu ini gimana gitu. Tapi mari kita pikirkan kenapa di Alkitab tidak ada komputer. Saudaraku, Alkitab itu mencatat sesuatu yang tidak berubah. Konsep, prinsip, hukum yang tidak akan pernah berubah. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Sedangkan saudaraku, kita tahu komputer, internet, teknologi semua akan berubah. Bahkan satu waktu akan hilang ketika semuanya ini selesai. Karena itulah Tuhan tidak menulis begitu detail dengan internet, komputer, dan yang lain-lain. Tetapi kebenaran, konsep, prinsip kebenaran itu yang ditulis oleh Alkitab. Dan ini bisa jadi dasar untuk membangun bangunan apapun. Untuk membangun kehidupan seperti apapun. Di tengah tantangan apapun. Jadi saudaraku, Alkitab itu menjadi sebuah dasar yang relevan dalam segala keadaan. Ini adalah dasar yang bisa kita andalkan. Selama Alkitab ditulis, zaman tidak berubah banyak, bukan? Ribuan tahun Alkitab ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ribuan tahun. Dan dunia tidak berubah begitu banyak di situ. Tapi hari-hari ini kita melihat perubahan itu begitu cepat. Mungkin dalam waktu sesudah Perang Dunia Kedua sampai hari ini itu baru berapa tahun? 70-80 tahun. Perubahan begitu luar biasa dibanding ribuan tahun ke belakang itu. Saudaraku, prinsip kebenaran yang ditulis oleh Alkitab itu akan tetap ada untuk selama-lamanya.
Di tengah segala perubahan yang terjadi, Alkitab tetap bisa kita andalkan. Saudaraku, Paulus hidup 2000 tahun lalu. Oke, katakanlah kita bisa punya sebuah mesin untuk memanggil dia hari ini. Kemudian dia datang, kita panggil dengan mesin waktu atau apapun namanya, kemudian dia tiba-tiba berdiri di sini. Dan kemudian kalau dia ada di sini, kira-kira dia kebingungan nggak? Kenapa katanya sekarang tiba-tiba ada gambar yang bergerak sendiri? Kenapa ngomong sedikit sebentar aja ke belakang kok kedengaran? Kenapa semuanya ini menyala-nyala seperti ini? Kenapa demikian? Kenapa demikian? Mungkin Paulus akan kebingungan ketika kita panggil ke sini. Mungkin juga Paulus akan bingung. Oh, pola kebaktian kok begini sekarang? Pola ibadah di seluruh dunia kok begini sekarang? Mungkin akan kebingungan. Saudaraku, memang Paulus itu mungkin tidak bisa membayangkan kondisi yang terjadi pada saat ini 2000 tahun sesudah dia hidup. Saudaraku, sama. Kita juga tidak tahu, bukan? Apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang. Sama seperti Paulus. Juga kita akan mengalami hal-hal yang kita tidak ngerti. Tetapi saudaraku, kita lihat bahwa Tuhan melengkapi Paulus. Setiap Tuhan melengkapi hamba-hambanya, baik Musa, Daud, sesuai dengan zaman pada saat dia ada. Paulus tidak dilengkapi dengan internet karena dia tidak hidup hari ini. Tapi hari ini kita dilengkapi dengan banyak hal sesuai pada zaman yang terjadi. Tuhan akan melengkapi dan menyiapkan kita sesuai dan relevan dengan apa yang ada pada zaman ketika kita hidup. Dan Tuhan akan tetap menyertai hidup kita. Kita lihat saudaraku, Nuh dan Musa. Nuh dan Musa itu mengalami sebuah problem yang sama. Yaitu air yang besar. Banjir dan lautan. Itu masalahnya sama. Tetapi ternyata Tuhan menolong Nuh, menolong Musa dengan cara yang berbeda. Kenapa demikian? Nuh ketika dia akan menghadapi banjir yang besar, Tuhan memerintahkan membuat sebuah bahtera. Tapi kenapa kepada Musa Tuhan tidak perintahkan bikin bahtera? Padahal dia harus menyeberang laut. Karena keadaan kondisi waktunya berbeda pada saat Nuh dan pada saat Musa. Nuh akan berlayar diselamatkan hanya 8 orang. Musa 2 juta orang. Karena itulah tidak mungkin membuat bahtera. Nuh membuat bahtera di tengah rentang waktu kesempatan waktu yang panjang. Saya cari-cari, coba cari. Itu Nuh itu bikin bahtera itu berapa tahun lamanya. Ada waktu yang panjang. Dan ternyata referensinya mungkin katanya di atas 100 tahun. Itu bikin bahtera. Kenapa? Karena Nuh mulai membuat bahtera itu umur 500. Waktu itu umur mereka panjang-panjang kan. Dan kemudian Nuh masuk bahtera itu umur 600. Sekitar 100 tahun dia bikin sebuah bahtera. Untuk membuat bahtera perlu 100 tahun waktu itu. Dia punya waktu yang panjang. Tapi Musa tidak punya waktu panjang. Di belakang pasukan Firaun sedang mengejar dia. Dan apa yang harus dilakukan Tuhan adalah dibelahnya lautan. Tuhan menolong kita sesuai dengan kebutuhan, keadaan pada saat itu. Demikian juga kita saat ini. Tuhan akan menolong kita dengan cara yang mungkin tidak kita bisa pikirkan seperti apa. Tapi Dia akan menyertai kita di tengah segala perubahan. Daud menghadapi raksasa dengan cara yang berbeda, dengan sebuah ketepel. Kemudian Elia yang terlihat lemah, melawan Isabel, melawan Ahab, juga ditolong oleh Tuhan dengan cara yang berbeda. Kemudian Daniel harus menghadapi singa-singa. Dan kemudian Hananya, Misael, Azaria, Sadra, Mesa, Abednego harus menghadapi api yang besar. Dan Tuhan tolong dengan cara yang berbeda sesuai kondisi pada saat itu. Hari ini, saudaraku, kita sedang menghadapi sebuah kondisi yang berbeda lagi. Perubahan besar. Dan kita percaya apabila kita memiliki dasar yang kuat, Tuhan akan selalu ada dan menolong kehidupan kita. Saudaraku, kita tahu mereka ditolong Tuhan. Dan apabila di tengah semua masalah itu, tanpa Tuhan, mereka bukan siapa-siapa. Siapakah Nuh tanpa Tuhan? Siapakah Musa tanpa Tuhan? Di tengah segala tantangan itu, siapakah kita tanpa Tuhan? Karena itu mari kita miliki sebuah kebenaran.
dasar yang kokoh dan kuat. Kita perlu tempat yang aman, yang bisa kita percaya untuk menjalani kehidupan ini. Dan firman Tuhan adalah dasar yang kuat, yang tidak akan pernah berubah. Saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5-10 tahun yang akan datang. Kita hanya dapat melihat sebentar, sedikit-sedikit saja. Dan pelita itu menerangi hanya selangkah demi selangkah ke depan. Tetapi percayalah, firman itu, kebenaran itu adalah pelita yang menuntun selangkah demi selangkah. Kita tidak tahu 5 tahun yang akan datang. Mari kita jalani saja kehidupan sesuai dengan kebenaran, langkah demi langkah. Dan kita akan melihat Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Terus kita percaya bahwa Tuhan memelihara, rohnya itu menuntun. Tetap percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu menuntun. Rohnya itu menuntun hidup kita. Tetap percaya bahwa Allah itu hadir. Tetap berjuang. Saudaraku, apa yang membuat kita kuat? Bekal apa yang membuat kita bisa kuat? Saudaraku, mungkin satu hal yang bisa kita bawa dalam kehidupan agar kita tetap kuat adalah sukacita. Joy, sukacita. Alkitab bilang, the joy of the Lord is your strength. Haleluya. Saudaraku, kalau orang tidak bersukacita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. But the joy of the Lord is your strength. Ini yang harus kita miliki. Tetap bersukacita dalam segala pertempuran, dalam segala tantangan kehidupan. Miliki tetap sukacita. Hati yang bersukacita. Joy of the Lord. Sukacita tentang Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Sukacita dari Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat menghadapi semua masalah. Masalah boleh datang. Masalah selalu datang. But the joy of the Lord is your strength. Sukacita yang dari Tuhan itu akan menjadi kekuatan. Saudaraku, hari-hari ini kita melihat kita butuh lebih banyak sukacita, bukan? Kalau kita jalan di luar gitu, saudaraku, kadang-kadang kita kan meneliti, saya melihat orang yang berpapasan, kemudian ya begitu, dan kita melihat seringkali kita sulit untuk melihat sukacita di wajah orang-orang yang bertemu dengan kita, bukan? Yang kelihatan tuh tegang, capek banget. Nah, di hari ini kita miliki sukacita. Pancarkan sukacita, miliki sukacita karena Tuhan. Maka itu adalah akan jadi kekuatan buat hidup kita. Apapun yang terjadi, miliki sukacita. Oke, saudaraku, hal yang lain bekal adalah untuk tetap kuat. Pak Tekpuk, tolong. Di tengah perkembangan logika, teknologi, dan materialisme, tetap ingat kepada hal rohani. Seringkali kita itu terpaku kepada apa yang terjadi, tantangan, masalah kehidupan. Sehingga kita lupa kepada iman, kita lupa kepada hal-hal rohani. Seakan-akan hidup kita hanya bergelut di tengah masalah, keadaan, tantangan, kesulitan, persoalan. Itu yang kita lupa. Bahwa ada hal rohani. Tetap percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, ketika kita memeriksa hidup kita, hati saya juga, saya memeriksa, aduh Tuhan, kadang-kadang saya lupa bahwa Tuhan itu ada. Ya, ketika ada masalah datang, yang ada adalah panik, yang ada adalah ketakutan, yang ada adalah kekhawatiran. Lupa, Tuhan itu ada. Dan Dia selalu beserta kita sesuai dengan Alkitab bilang. Dia itu selalu ada. Ingat kepada hal-hal yang rohani. Di tengah semua masalah, di tengah semua tantangan itu. Perubahan akan selalu terjadi. Ingat, Tuhan itu tidak berubah. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyayangi kita. Dia tetap tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak berubah. Dunia boleh berubah, tapi Dia tidak. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Saudaraku, tetap ingat akan salib kekekalan Kristus. Tetap ingat bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Sekarang kita memiliki kekekalan
Karena Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Kita sudah menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dan satu hal lagi, saudaraku, yaitu ingatlah bahwa semua yang berubah itu fana. Ya. Tapi yang kekal itu tidak akan pernah berubah. Jadi ketika kita melihat perubahan yang terjadi, itu semua adalah hal yang fana. Someday semua akan berlalu. Someday semuanya akan hilang. Karena yang berubah itu fana. Tetapi yang kekal itu tidak akan pernah berubah. Alangkah baiknya apabila kita memiliki dasar yang tidak pernah berubah. Dasar yang kekal. Mengasihi, mengampuni, bersukacita, bersyukur dalam hidup. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Sebab Alkitab yang menuliskannya itu tidak pernah berubah. Sore hari ini saudaraku, kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Seringkali kita merasa khawatir dan gak ngerti apa yang akan terjadi. Nanti gimana? Saudaraku, perubahan tidak bisa ditahan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah miliki dasar yang kuat untuk berjalan di tengah segala perubahan yang tidak pasti itu. Hidup di dalam Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Miliki sukacita. Haleluya. Yuk kita berdoa.